Oke, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi nih sama Meong di AM Station. Yo, bro. Keren banget men ya partai final Proliga ini ya untuk perebutan juara satunya tadi malam gitu ya. Ini Meong baru buat videonya pagi hari ya karena udah ngantuk banget tadi malam gitu, bro. Oke, dan tadi malam itu mungkin partai terbaik lah ya dari Proliga, men. Sejauh yang Meong tonton ya, karena Meong juga nggak nonton full Proliga gitu ya kan. Dan cukup memuaskan ya karena kedua tim cukup bermain seimbang gitu ya, walaupun di awal-awal PLN agak ngablu gitu ya kan. Tapi di pertengahan ya PLN mulai menemukan ritmenya ya, sementara Bin juga mainnya bagus sejak awal set ya, mulai ngegas gitu ya kan. Tapi mulai kehilangan konsentrasi ya set ketiga dan keempat gitu, bro. Dan akhirnya set kelima ya, dengan berbagai macam drama ya, Bin memenangkan pertandingan ini dan menjadi juara Proliga 2024 nih, men. Wow. Dan respect ya buat Jakarta Electric PLN ya, karena ya hari ini mereka mungkin kurang beruntung lah kalau Meong bilang ya. Seperti apa nih pertandingannya ya, jangan lupa nih untuk di subscribe dulu ya, di like, di komen, di nyalakan loncengnya, dan langsung nih kita monitor. Oke, sebelum kita bahas partai finalnya ya, perebutan juara satunya nih antara Jakarta Bin melawan PLN ya, kita bahas dulu secara singkat nih ya untuk perebutan juara tiganya. Di sini ada Popsivo Poluan melawan Jakarta Pertamina Enduro ya, dan ya seperti yang udah Meong tebak sebelum pertandingan ya, karena tim ini cukup jomplang men ya kalau Meong bilang gitu ya dari segi kemampuan dan individualnya ya. Udah Meong tebak karena dari awal Popsivo Poluan ini sudah mulai mendominasi ya, dan akhirnya menang ya Jakarta Popsivo Poluan ya. Ya walaupun di sini Jakarta Pertamina Enduro ya sempat mengambil set kedua gitu ya, tapi di 3 set lainnya ya tidak mampu membendung kekuatan dari Jenderal Irina Voronkova gitu ya. Oke, dan akhirnya dimenangkan oleh Popsivo Poluan ya dengan skor 3-1 ya, dan di sini yang menjadi sorotan Meong itu di Jakarta Pertamina Enduro ya, karena mereka menggunakan Junaida Santi nih yang tandem dengan Paulina Semanova ya, dan cukup bagus ya Junaida Santi di hari ini ya, mencetak 14 poin ya, walaupun tidak bisa dibandingkan lah dengan pemain asing dari Popsivo Poluan gitu guys ya. Jadi di sini terutama di set keempat ya, Meong rasa Popsivo Poluan ini melawan Indonesia U17 gitu ya, di mana ada Rara ya, ada Junaida Santi, kemudian sempat masuk kalau nggak salah Gendis sempat masuk juga gitu ya, Meong lupa atau siapa ya, pokoknya di set keempat ya itu udah kelihatan men, ini udah mulai kelihatan kalau Enduro ini udah mulai nyerah gitu ya, karena mengganti ya dari Paulina Semanova dengan outside hitter yang masih muda, Meong lupa siapa namanya gitu ya. Jadi di situ udah Meong lihat ya, wah di sini Popsivo Poluan melawan Indonesia U17 gitu ya, dan bener aja nih nggak imbang gitu guys ya. Dan akhirnya ya udah gitu ya, Popsivo Poluan menang dengan skor 3-1 ya. Dan untuk pertandingan perebutan juara 3 ini ya, untuk top skornya itu ada Irina Voronkova dengan 28 poin. Kemudian di tempat kedua ada Paulina Semanova dengan 19 poin dan Madison Kingdon dengan 16 poin ya. Tapi jangan lupa ada Santi ya dengan 14 poin, bro ya. Oke, jadi ini budaya pembahasan singkat kita nih mengenai pertandingan perebutan juara 3 ya antara Popsivo Poluan melawan Jakarta Pertamina Enduro nih ya. Dan sekarang kita bahas nih mengenai partai finalnya ya, perebutan juara satunya nih antara Jakarta Electric PLN melawan Jakarta Bin nih, bro. Wow. Respect, bro. Ini mungkin pertandingan terbaik lah ya yang Meong tonton di Proliga tahun ini ya. Ya walaupun Meong di sini nggak nonton seluruh pertandingan Proliga ya, tapi sejauh yang Meong tonton dari beberapa pertandingan ini yang terbaik men ya. Dan ini partai final gitu ya, jadi spesial pertandingan yang klimaks ya, dengan penuh drama ya, penuh air mata gitu ya. Tadi malam ada beberapa pemain yang nangis gitu guys. Wow, ini keren sih bro ya, melalui apa guys ya, kalau bisa dibilang ritme permainan yang sangat tidak tertebak ya, karena di sini Meong awalnya sebelum pertandingan itu Meong menebak Jakarta Electric PLN lah yang akan memenangkan pertandingan ini bro ya, tapi gitu ya. Jakarta Bin ini nggak mau ngalah gitu ya, dan akhirnya memenangkan gelaran Proliga tahun ini ya, di tahun 2024 nih ya.
Dan sekarang kita akan bahas nih mengenai pertandingan ini ya, dari jalannya pertandingan per setnya ya. Di sini dari skuadnya ya, dari pemain-pemain yang diturunkan untuk Jakarta Bin ya, seperti yang dibilang oleh komentatornya ya, di sini mereka mempunyai skuad yang cukup dalam nih di bangku cadangannya, bro ya. Jadi walaupun ya mungkin ya dari pemain utamanya nih ada yang underperform ya, mereka masih mempunyai opsi yang banyak lah ya di bangku cadangan mereka. Misalnya nih masih ada Ratri gitu ya. Sementara dari sisi Jakarta Electric PLN ya, di sini mereka nggak punya nih opsi yang sedalam dari Jakarta Bin, bro ya. Jadi di sini mereka lebih mengoptimalkan ya peran dari dua pemain asing mereka, yaitu ada Marina Markova dan juga Sitkova, ya. Sementara di bangku cadangan hanya tersisa ada Juhaidar, ya. Ya Juhaidar sempat masuk di set kedua ya kalau nggak salah gitu, bro ya. Tapi ya setelah itu tak tergantikan lah peran dari Marina Markova dan juga Sitkova ini, bro ya. Jadi dari sisi skuadnya di sini lebih diunggulkan Jakarta Bin, bro ya. Oke, dari set pertama nih, di sini Marina Markova itu sering melancarkan serangan dari cross pike ya maupun dari tip ball gitu ya. Tapi di sana masih ada Arneta yang bagus nih untuk membaca tip ballnya ya. Kemudian ada Indah Yulis juga mampu membaca arah serangan dari Marina Markova, blockingnya dari Wildan itu dan juga Mega jalan gitu, bro ya. Jadi seperti Marina Markova itu buntu nih di set pertama gitu ya. Sementara dari Jakarta Bin ya itu ngegas dulu nih dari mulai awal set ya. Oke, jadi dimulai awal set pertama ini ya, serangan dari 3 orang pemain dari Bin itu lancar semua mainnya, dari Karabajema, dari Karkases, dari Mega juga gitu ya. Jadi udah mulai ngeflow nih ya, mulai jalan gitu ya. Strategi mereka juga mulai lancar gitu ya. Dan beberapa kali bahkan serangan dari Jakarta Bin ini tidak terbaca lah oleh PLN ya. Jadi set playnya dari Arneta ini bagus banget ya di set pertama, mulai berani nih untuk mencampur ya, dari quick attack-nya Wilda ya, kemudian dari open, dari ya pokoknya dari berbagai serangan di set pertama nih unggul ya dari Jakarta Bin, bro ya. Jadi mereka unggul mulai dari poin belasan ya, dari 9-15 ya sampai di poin set point ya di 20-24 ya, dan akhirnya di set pertama ini dimenangkan oleh Jakarta Bin ya dengan poin dari Mega nih sebagai penutup di set pertama ini dengan skor 21-25 gitu ya. Oke, kemudian di set kedua, nah di sini men ya, kalau Meong lihat ya kekurangannya dari Jakarta Electric PLN ini mulai kelihatan jelas ya, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh Jakarta Bin dan akhirnya memenangkan pertandingan di set kedua ini, bro ya. Oke, jadi kekurangannya dari PLN itu di saat pendulang poin mereka itu berada di rotasi belakang ya, atau di posisi 1, 6 atau 5 ya. Sementara di depan mereka hanya punya opsi Nurlaili gitu ya, yang set kedua ini masih kurang penampilannya men ya, walaupun nanti di 2 set berikutnya Nurlaili ini jadi pemain kunci ya dari PLN nih untuk memenangkan 2 set berikutnya gitu ya. Oke, jadi di set kedua ini ya Jakarta Electric PLN ini berusaha untuk menutupi kekurangan mereka ya dengan memasukkan Juhaidar nih di lini depan men ya. Jadi walaupun Markova dengan Zitkova di belakang, mereka masih mempunyai opsi Nurlaili ataupun Juhaidar di depan. Tapi ini tidak berjalan dengan lancar ya, dan dimanfaatkan oleh Bin nih dengan sampai keunggulan di 19-24, bro ya. Jadi di sini Bin ini memanfaatkan dengan baik lah rotasi mereka ya, dan tidak menyanyiakan lah kesempatan dari chance-nya kelemahan dari Jakarta Electric PLN gitu, bro ya, dan berhasil memenangkan set kedua dengan poin 20-25. Oke, dan di set ketiga, nah ini adalah set yang fenomenal ya kalau yang bisa bilang, bro ya, karena di sini adalah titik balik ya kebangkitannya dari Jakarta Electric PLN ya, yang dimana mereka bisa memanfaatkan kekuatan mereka, keunggulan mereka, rotasi mereka dengan sangat baik gitu, bro ya. Jadi mereka sempat ketinggalan, bro ya, di 16-21, bro ya. Jadi mulai ketinggalan di 5 poin gitu, bro ya. Wow, di situ Miang udah bilang, wah ini kayaknya Bin auto juara sih ya. Tapi saat di depan, ya, rotasi di depannya dari PLN itu ada Markova, ada Zitkova, ada Yola gitu, bro ya. Nah ini nih mulai tak terbendung ya dari PLN gitu ya. Berbagai poin lah dari sisi blocking ya dari Markova, cross pike-nya, tipuannya itu wow gitu ya. Dan selain itu ya perannya dari Nurlaili nih dan juga Eris Tisha di belakang ini sangat bagus guys ya. Bola-bola sulit nih masih berusaha mereka selamatkan ya, mereka kejar ya, dan akhirnya membuahkan hasil nih ya.
Saat itu PLN sempat set poin duluan di poin ke-24-21 ya, dan akhirnya ditutup oleh bola tip ball ya, bukan bola tip ball sih, bola direct nih dari Yola ya, karena umpan yang tanggung nih dari Bin gitu bro ya. Dan akhirnya di sini set ketiga Jakarta Electric PLN berhasil ya memenangkan set ini dengan skor 25-21 gitu ya. Kemudian selanjutnya nih set keempat ya, dan di sini Meong bilang ini adalah setnya dari Nurlaili guys ya. Nurlaili menyala nih di set keempat ini bro ya, karena yang bilang tadi ya, kelemahannya dari PLN itu saat pendulang poin mereka itu berada di rotasi belakang ya. Tapi set keempat ini Nurlaili berhasil mencetakkan beberapa poin nih ya, sehingga rotasi mereka cepat bergerak lagi nih ya, cepat kembali nih Markova kembali ke rotasi depan lagi gitu guys ya. Oke, jadi di sini awal-awalnya kedua tim ini bermain dengan sangat hati-hati ya, tapi ini kelihatannya kalau dari Jakarta Bin ini udah mulai nggak sabar ya, mulai terburu-buru nih ya. Mungkin mulai tergoncang ya mentalnya nih setelah tadi di comeback ya di set ketiga dengan beberapa poin beruntun bro ya, dari sempat unggul 21-16 ya sampai akhirnya dibalikkan di 24-21 gitu ya. Jadi kelihatan nih di set keempat ini para pemain dari Jakarta Bin tuh lebih kayak terburu-buru nih, pengen cepat poin, pengen cepat selesai ya. Sehingga akhirnya berbagai kesalahan ya, error dari pemain Bin ini sering terjadi nih set keempat ini bro ya. Dan juga mereka itu sering kali nih gagal untuk membaca serangannya dari PLN gitu bro ya, karena set playnya dari Tisha juga bagus banget gitu ya. Oke, dan akhirnya di sini PLN ya itu mulai unggul ya dari mulai awal-awal nih atau pertengahan lah ya, di mulai poin 98 ya. Sampai menjelang akhir set keempat ini ya, itu PLN berhasil menjaga keunggulan mereka ya, karena ya tadi bro ya, karena Bin mulai kena lah mungkin dari sisi mentalnya gitu, mulai ngedown gitu ya, jadi mulai terburu-buru, mulai kacau ya, serangannya mulai kayak sering error gitu bro ya. Dan ya tadi nih di sisi lain dari sisi PLN-nya ya, walaupun rotasi mereka di belakang ya dari Markova dan juga Sitkova, di depan masih ada Nurlaili nih yang berperan cukup bagus ya, sehingga rotasinya bergerak lagi nih, Markova kembali ke depan lagi dan akhirnya dimenangkan oleh PLN ya dengan keunggulan 25-21 ya. Oke, dan mulai dari sini ya, setelah berakhirnya set keempat ini, Meong mulai menebak lagi nih ya. Wah, kayaknya nih PLN yang gak bakal menang gitu bro ya. Karena melihat dari situasi pemain-pemain dari Bin ini kayak udah mulai surem gitu guys ya, mulai kehilangan vibes cerianya gitu ya. Oke, tapi bro ya di set kelima nih, jadi drama muncul gitu ya. Karena ya tadi men ya, ketenangan dari para pemain Bin ini masih belum kembali gitu ya. Jadi mereka masih tetap bermain terburu-buru ya, masih sering error ya. Bahkan beberapa kali Karkases ya kalau nggak salah itu sering service error gitu ya. Serangannya juga sering keluar gitu bro. Jadi di sini opsi serangannya dari Jakarta Bin itu hanya tersisa ada Megawati ya. Karena kalau Meong lihat dari pemain-pemain dari Bin yang punya ambisi untuk menang, yang punya ambisi untuk cetak poin itu tersisa hanya Mega bro ya. Sementara dua pemain asing mereka, Karabajima dan juga Karkases ini kayak ya udahlah guys ya, ya udahlah kalah gitu bro. Sering error gitu bro ya, jadi hanya tersisa Mega nih yang bisa cetak poin dengan tenang gitu ya. Oke, dan karena ini bro ya, karena sering errornya pemain Bin ya, opsi serangan hanya tersisa Mega ya. Nah, di sini dimanfaatkan dengan baik oleh Jakarta Electric PLN yang mereka kelihatannya bermain cukup lepas, cukup gembira, vibes-nya itu positif banget dari Markova ya. Mereka udah kelihatan yakin banget nih akan memenangkan pertandingan ini bro ya. Dan mereka sempat set poin duluan ya, pekan ini bisa dibilang game point yaitu di poin 14-11 ya. Berarti mereka mempunyai 3 kali chance untuk set point gitu ya. Tapi di sini bro ya, perannya dari Wilda yang Meong akuin jempol gitu ya. Dan juga Mega nih tentunya guys ya, karena ya dua pemain ini yang berperan untuk menjaga asa mereka, dan akhirnya poin blocking dari Wilda itu menjaga asanya dari Bin untuk poin juice gitu ya. Jadi poin di 14-14, kemudian poin 15-15 itu dari Wilda semua guys ya. Dan akhirnya pertandingan ditutup oleh poinnya dari Mega dengan poin 17-15 keunggulannya dari Jakarta Bin ya. Dan pertandingan selesai. Ini sumpah bro, ini plot twist. Ini drama banget men ya. Yang Meong kira tadi nih ya, karena set kelima ini
suram banget men ya dari Jakarta Bin ya. Pemain-pemain sering error ya, kayak mulai hilang konsentrasi ya. Sementara dari sisi lain PLN ini lebih positif vibes-nya. Tapi menjelang akhir ya, ketenangan ya, pengalaman dari pemain-pemain yang berkelas dari Bin gitu ya, mulai membuktikannya gitu bro. Wow, keren ya. Dan akhirnya ya walaupun di sini Nur Laili sempat nangis ya, karena ya mungkin merasa kurang maksimal penampilannya. Tapi kalau memang bilang hari ini Nur Laili bagus banget men ya, sumpah. Walaupun posturnya sangat pendek men ya dibandingkan dengan yang lainnya, dibandingkan dengan Markopa, Zidkopa, Bajema, Karkases, Mega. Nur Laili ini paling pendek gitu ya, tapi dia wow, keras banget main spike-nya ya. Jadi good job lah untuk Nur Laili ya. Oke, kemudian untuk individual award-nya ya. Nah, ini sedikit berbeda ya dengan format award dari kompetisi lain ya. Kalau di kompetisi lain itu ada yang namanya Best 7 dan MVP ya. Tapi kalau di Pro Liga ini beda guys ya. Nah, Pro Liga ini pokoknya ngida lah, pokoknya mau yang beda nih dari kompetisi lain ya. Oke, di sini best servernya itu ada Marina Markova ya dari Jakarta Electric PLN ya. Kemudian dari best liberonya kembali diraih oleh pemain dari PLN itu ada Eris Septia ya. Kemudian untuk best setternya kembali nih dari Jakarta Electric PLN itu ada Tisha Amalia. Kemudian best spiker ya, di sini ada Madison Kingdom dari Popsicle Polwan ya, dan sekaligus dia juga mendapatkan gelar top scorer ya. Dan penilaian ini bro itu diambil dari sejak mulainya babak Final Four gitu ya. Jadi untuk yang regular season nggak dihitung gitu bro ya. Oke, kemudian untuk best blocker itu ada Kara Bajema bro dari Jakarta Bin gitu ya. Jadi ini bukan middle blocker nih yang mendapatkan blocking terbanyak ya, sementara diraih oleh Kara Bajema gitu ya. Kemudian untuk best coach-nya nih diraih oleh pelatih dari Jakarta Bin yaitu Coach Danai, asalnya dari Thailand. Dan MVP the one and only diraih oleh Megawati gitu ya. Oke, dan di sini untuk individual award-nya ya itu masing-masing pemain mendapatkan 10 juta rupiah ya. Kecuali untuk MVP bro ya, di sini untuk Megawati ya, di sisi MVP-nya itu mendapatkan 25 juta rupiah gitu ya. Dan seperti yang Biong bilang tadi ya, untuk individual award-nya dari Pro Liga ini sedikit berbeda nih. Bukan sedikit sih, banyak kali berbeda ya dari kompetisi lain ya. Kayak misalnya di VNL, di FEC, di V-League gitu ya. Karena di kompetisi lain itu memilih best 7 ya. Jadi untuk best libero, best outside, best opposite, best setter gitu ya, best middle blocker ya, MVP gitu ya kan. Oke, sementara di Pro Liga ini berbeda konsepnya ya. Di sini best server, spiker, top scorer gitu guys ya. Dan ini memang kritik karena gini guys ya. Kalau kita menilainya dari statistik murni ya, kayak misalnya blocker, spiker itu akan lebih sering individualnya itu akan didapatkan oleh pemain-pemain asing ya. Karena di sini Meong lihat ada hanya 3 pemain nih lokal yang mendapatkan individual award-nya, itu ada Eris untuk libero, setternya Tisha dan juga Mega gitu ya kan. Sementara yang lain semuanya pemain asing semua men ya. Kalau misalnya ya formatnya itu best 7 ya, misalnya di outside hitter ya kasih lah offsetnya ke pemain asing ya. Kemudian untuk opposite-nya Mega, setternya bisa Tisha, liberonya bisa siapa namanya Eris gitu ya. Middle blockernya nih ya, middle blockernya kan ada 2 nih ya. Yang kemungkinan akan diisi oleh pemain lokal ya, mungkin Wilda atau Yola atau siapa gitu ya kan. Jadi untuk musim depan memang berharap lah ya untuk sistem individual award-nya itu disamakan nih dengan kompetisi lain ya, yaitu untuk memilih best 7-nya. Karena di sini akan lebih memungkinkan pemain lokal untuk meraih individual award-nya ya. Oke, kemudian untuk timnya ya, untuk juara 4 ini mendapatkan 100 juta. Ke juara 3 itu mendapatkan 125 juta ya. Kemudian juara 2 mendapatkan 150 juta. Jadi hanya selisih 25 juta rupiah. Sementara untuk juara satunya itu mendapatkan 350 juta rupiah gitu ya. Dan juga medali gitu ya. Jadi medalinya ini hanya didapatkan oleh juara 1 men ya. Sementara 2, 3, 4 nggak dapat gitu ya. Oke, jadi ini ya pembahasan kita mengenai partai final Pro Liga Divisi Putri tahun ini ya, di 2024 gitu ya. Dan jangan lupa nanti sore masih ada partai final untuk divisi putranya gitu ya. Menurut kalian siapa nih yang akan menjadi juara gitu ya? Komen-komen di bawah ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.